pujian ini. Hidupku mengenali firman-Mu. Amin. Tanda mujizat selain Dia banggaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kau lihat dan ikhlas pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai Dia banggaku. Kau bersama Dia jadi bukti Saudara Ruben Dio untuk berdoa firman. Bapak, kami ucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kuduskanlah setiap persembahan yang telah kami berikan Tuhan, kami baik yang telah memberi Tuhan. Biar setiap dari persembahan yang mereka tabur Tuhan, bolehlah Engkau kembalikan berlipat-lipat kali ganda.
jika sebentar kami akan mendengarkan firman. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, biarlah setiap firman yang keluar dari mulutnya oleh satu visi dan sesuai dengan tujuan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami serahkan sama ya. Salam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Saya percaya diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi berkat Tuhan yang melimpah. Mari sebelum saya akan sampaikan firman, kita tetap bawa Alkitab ya. Kemudian yang mungkin bisa pakai HP, silakan pakai HP. Tapi terjemahannya yang bagus karena beberapa HP itu ada substansi yang dihilangkan ya. Mungkin itu dari karena kita nggak tahu di dunia teknologi ini itu juga bekerja dan menyesatkan juga pakai ayat Alkitab yang mungkin di aplikasinya itu juga dimasuki ya beberapa kata-kata firman itu digantikan kan. Nah, hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itu tetap panduannya yang tertulis ya, yang tertulis saja di Alkitab ini. Mari kita dikasih firman, duduk aja. Dikasih firman. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidup. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini saya temanya tentang generasi anak panah. Ini khotbah atau materi yang dulu waktu saya pelajar, masih remaja. Puji Tuhan, gereja ini banyak anak-anak muda yang akan muncul, amin. Tadi WL-nya sudah anak muda, yaitu singernya anak muda, yang pegang musiknya nanti anak muda semua. Nah, semuanya anak muda. Berbahagialah gereja kalau sudah menciptakan generasi anak muda, akan gereja itu akan tumbuh. Apalagi didampingi dengan misi-misi yang luar biasa. Meskipun di tengah-tengah kesulitan, karena gereja atau Injil itu berada di tengah-tengah yang sulit, maka gereja atau Injil itu berkuasa. Amin. Sebab salib itu akan berkuasa kalau di tengah penderitaan. Berbahagialah mereka yang miskin karena Tuhan menyertai. Amin. Berbahagialah mereka yang menderita ini karena tidak ditinggalkan Tuhan. Nah, berbahagialah, kata berbahagia itu penyertaan Tuhan itu nyata. Justru kalau kita ini kaya, justru kalau kita ini sedang enak-enakan, hati-hati, karena sepertinya ada Tuhan atau tidak kita nggak kelihatan. Tapi orang yang menderita itu selalu Tuhan. Amin. Lihat doanya kan kencang-kencang. Ya, kita nggak lepas dari kata berseru. Seruannya panjang, amin. Kalau bisa doa itu bisa di hutan, ya toh, berteriak, amin. Tuhan tolong, gitu ya. Ya, kalau di rumah kan nanti sungkan, gitu. Malu orang Jawa itu, nggak doa teriak-teriak, gitu. Saya itu kalau doa sama Yusa sama teman-teman itu, yang paling kenceng suaranya Asdan biasa ya. Kau kenceng gitu ya. Ada apa begini? Ini di tengah kampung ya. Doa jam 1, kau kenceng Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Tapi nggak apa-apa, itu teriakan hati ya tuh. Saya pikir Stan, kalau kamu di hutan enak Stan itu nggak ada yang ganggu gitu. Saya pengen teriak ya, setiap kita pengen teriak ya, tapi kita ini orang Jawa, kiri kanan pasti bukan yang seiman ya, dibilang kesurupan ya toh. Malam-malam ada yang teriak, ada yang kesurupan ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini kita akan bicara tentang generasi anak panah, bahwa generasi ini ya, saya dulu berpikir bahwa saya, Yusa dan semua mungkin Mbak Sus itu dipanggil waktu anak muda. Amin. Di usia-usia berapa produktif? SMP banyak kan, ya kan? Ada yang SMP, ada yang SMA ya. Paling tua setelah SMA ya, waktu itu kasihan gitu ya. Ya, dulu saya waktu dipanggil usia SMP usia 12 tahun, meskipun anak pendeta mewakal Bapak Ibu ya. Saya SD-nya di Siswa Tama itu saya punya geng pasar gitu. Geng pasar Kupang dan geng pasar ini Banyurik, saya punya geng 2 ya. Kakak saya itu paling nakal itu Pomas gitu. Gengnya banyak itu ya. Gengnya banyak sampai sekarang nggak lepas-lepas dari gengnya gitu. Kakak saya itu juga mewakal pas ini ya.
Oh itu kalau apa kita bergulat itu menang pasti ada Pak Bali ya. Karena kami itu laki-laki semua, satu kampung ada yang kalah ya toh. Karena yang kalah karena Pak Subali 6 orang maju semua ya toh. Gak maju paling 3 atau 2 itu sudah gak takut Bapak Ibu ya. Tapi Papa ini ya seorang bapak yang cinta Tuhan, amin. Maka mendidiknya dengan namanya generasi anak-anak. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Di belakang kita ini angkatan saya mungkin di bawah saya mereka mati kena narkoba, ya toh, overdosis, mereka mati kena apa, pergaulan bebas, ya toh, apa kena air free sex, kenapa lagi Bapak Ibu tawuran sampai bunuh membunuh ya. Saya sempat ikut geng itu, ada satu anak yang dihantam habis-habisan itu, untungnya dia petinju Bapak Ibu, dihantam pun katanya mental kenapa? Taringnya atletik itu dihantam tidak apa-apa petinju. Buat kamu ya, itu gak saya Bapak Ibu. Nah, tapi untungnya Bapak Ibu, kita ini diselamatkan Tuhan, amin. Diambil Tuhan. Nah, kita baca Bapak Ibu, ini sangat penting sekarang. Ini banyak orang tua, banyak anak remaja. Biarlah Tuhan akan menjumpai dia dalam kebenaran dan setuhannya. Karena khotbah ini adalah khotbah turn point, titik balik kita ini menuju kepada karya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Masuk 127 ayat 4-5. Saya minta bacakan ini. Kalau temanya anak muda ya saya minta Manda ya, Manda dibacakan. Maksudnya Manda ya. Biasanya kalau sudah ketiba di firman ini Bapak Ibu, itu di rumah baca firman terus ini. Masuk 107 ayat 4-5 ya, Manda coba bacakan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak panah pada masa muda. Iya. Berbahagialah orang yang telah membuat tabungan panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Iya, di Mazmur. Nanti saya akan lihat. Ini luar biasa. Ayatnya ini ditulis ya, semuanya itu adalah orang-orang yang melakukannya praktikal ya. Jadi Daud ini menulis firman yang dia alami ya. Daud ini punya ayah yang cinta Tuhan, amin. Tapi Daud mengalami pembentukan itu lewat ayah orang tuanya, juga oleh Tuhan. Sebab itu Daud menulis ya bahwa seperti anak panah. Mengapa anak panah? Zaman dulu waktu perang itu sering kali anak panah itu menjadi alat untuk menembak musuh. Artinya kalau pas sasaran musuhnya pasti akan langsung tembak mati ya, shortcut gitu. Sekali tembak langsung mati Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, Mazmur ini menulis bahwa seperti anak panah ya, di tangan siapa Bapak Ibu? Pahlawan. Ya. Jadi ada subjek, ada objek ya. Nah, Daud ini menuliskannya nggak sembarangan, karena dia tahu turn point-nya adalah kalau didikannya itu benar, maka hasilnya juga akan benar. Nah, latihan seperti anak panah ini, Bapak Ibu, anak-anak kita yang dulu sebelum jadi orang tua jadi anak-anak, amin. Sebab itu di tangan pahlawan, kata pahlawan ini pasti orang-orang yang besar, amin. Pahlawan ini adalah orang-orang yang sudah teruji dalam siapa? Kalau Alkitab katakan di tangan seperti seorang pahlawan, kata ini menuju kepada apa Bapak Ibu? Didikan keterampilan, amin. Gak ujuk-ujuk seorang pahlawan seorang jadi pahlawan, gak ujuk-ujuk, pasti ada proses, amin. Pahlawan kita Sudirman ya, itu Panglima Sudirman ya, pahlawan yang terkenal. Nah, tapi hidupnya Bapak Ibu diproses luar biasa, menderita dan sebagainya. Didikan jadi pahlawan luar biasa. Kita punya orang tua yang mendidik kita jadi seperti ini. Saya percaya orang tua kita ini pahlawan, amin. Ya, pahlawan yang luar biasa. Sebab itu saya jadi seperti ini, Mbak Sus saya seperti ini, kakak saya seperti itu. Nah, ini luar biasanya. Sehingga kita bisa melawan orang-orang di gerbang pintu. Artinya apa? Dipersiapkan anak panah itu untuk melawan kehidupan yang lebih keras. Amin Bapak Ibu. Kata keras, kehidupan itu keras Bapak Ibu. Nggak selalu di atas dan nggak selalu di bawah. Ya, bisa di atas, bisa di bawah. Artinya bisa enak, bisa nggak enak. Benar nggak Bapak Ibu?
Gak selalu enak begitu enggak. Selalu enak nggak enak dan sakit dan sehat dan sebagainya. Nah, Daud menurut sini bukan tanpa alasan karena Daud itu memiliki anak juga. Amin. Apakah Daud berhasil mendidik anaknya? Enggak berhasil. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, anaknya ada yang saling membunuh, Absalom, ya. Dengan apa? Gitu. Banyak kalau Bapak Ibu lihat kisah. Tapi Daud tahu dia mengasahnya anaknya itu salah satunya berasal apa? Salomo. Sebab itu dia menulis Amsal, Bapak Ibu. Amsal ditulis oleh Salomo ini luar biasa. Ya, nanti kita baca Amsal. Ya, ternyata Salomo juga menulis tentang didikan ini karena Salomo mengalaminya. Amin. Mengalaminya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, orang tua kenapa menjadi pahlawan di depan anak-anaknya? Karena orang tua adalah orang pertama kali memberikan pengaruhnya. Amin. Pengaruhnya kalau baik akan anaknya jadi baik. Pengaruhnya jelek akan jadi jelek. Wong baik aja nggak semuanya jadi baik, bener? Papa ini punya 8 anak. 8 anak ini cinta Tuhan semua. Tapi pengaruhnya luar biasa, 8 anak. Tapi ada satu yang meleset, Bapak Ibu. Kadang-kadang anak itu melenceng gitu. Kadang ada yang patah, kadang ada sebagainya. Tapi Papa itu sudah bener, amin. Kalau kita menaruhkannya, yang kita ini cuma memberikan apa? Bibit. Kita hanya apa? Menyirami, ya. Yang menumbuhkan biarlah Tuhan. Nah, kata menumbuhkan ini, ya, adalah generasi panah. Generasi anak panah itu punya 3 sasaran, Bapak Ibu. Yang pertama adalah generasi yang cinta Tuhan, amin. Generasi yang cinta Tuhan. Yang kedua generasi yang takut akan Tuhan. Loh, cinta sama Allah itu beda loh. Ada orang cinta tapi nggak takut, bener Bapak Ibu. Generasi yang takut dan cinta Tuhan. Yang ketiga generasi yang memiliki karakter seperti Yesus. Tingkatannya udah beda. Saya cinta Tuhan, saya takut akan Tuhan, saya seperti Yesus. Amin. Kita yang masih sudah jadi orang tua, punya anak, masih harus punya level yang namanya seperti Yesus. Oh, kita takut akan Tuhan. Oh, kita cinta akan Tuhan. Apakah kita seperti Yesus? Seperti itu gambarannya. Amin, Bapak Ibu. Nah, didikan ini menjadi dasarnya. Nah, orang tua adalah pengaruh yang pertama kali. Orang tua adalah memberikan teladan yang pertama kali. Amin. Gak mungkin anak itu lihat tetangganya, gak mungkin Bapak Ibu ya. Gak ada anak saya lihat tetangga saya, nggak ada. Pasti lihat saya. Kalau orang tuanya berkata kotor, anaknya nggak jauh beda berkata kotor. Kalau orang tuanya itu bahasanya suka pukul, anaknya pasti suka pukul Bapak Ibu, ya, suka pukul, ya. Tapi anaknya kalau orang tuanya suka pergi gereja, anaknya pasti suka pergi gereja, amin. Kalau orang tuanya suka baca kitab, suka menyanyi pujian, anaknya nggak jauh beda, ya, luar biasanya begitu. Saya pernah ini saksinya, kakak saya Thomas sendiri, karena dia berpindah begitu karena dapat istri yang enggak seiman. Ketika saya mengunjungi, saya kaget ya, pas Idul Fitri, dia pakai sarung, pakai kopiah. Saya cerita sama kakak saya itu, saya di Jakarta, saya liburan ke rumah Kak Thomas gitu. Loh Kak, ngapain? Jam-jam apa? 4:30 sholat id. Oh, sholat id. Sampai sholat Kak? Gitu ya Bapak. Oh, jangan sampai Thomas sholat id. Iya, hati nuraniku gak iso digantikan. Tetap Yesus nanti ini. Meskipun jangan diikuti, tetap ini Yesus iso ngainin. Ya, aku ketawa ya. Wah, terus apa apa? Ada lagi ya. Begitu aku sepanasan, tak tinggal nang warkop ngopi aku. Tak kacani lah. Ayo, sama ke kono kok sampe nang spesial kono ya. Kakak, melakukan warkop. Tapi saya berdoa Bapak Ibu ya. Saya cuma tahu bahwa papa saya menanamnya itu bertahun-tahun. Amin. Mendidik anak panah itu gak 1-2 hari Bapak Ibu. Sehingga satu sampai saya percaya kakak saya Thomas ya akan kembali ke gereja. Ya benar Bapak Ibu, kembali. Amin. Saya suka cita, ya toh. Saya suka cita. Yang penting kembali ke kasih karunia. Amin. Amin. Bapak Ibu, kalau saya mengunjungi pakai kopi, pakai itu sarung,
Ya saya pakai sarung tapi nggak stop ya, gitu. Apa pakai sarung saya? Mau tidur gitu. Nah, ceritanya luar biasa. Ini didikannya luar biasa Bapak, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita, kepada kita, ya. Sebab didikan itu ada dua, kepada mereka dan kepada kita. Amin. Ya, didikan ada dua. Yang kita lakukan selanjutnya, ya. Selanjutnya pengaruhnya ada 5 yang harus kita lakukan. 5 dicatat ini ya. Ini benar-benar ini. Ya. Amsal katakan 29:17 tentang didikan yang dilakukan oleh Tuhan. Amsal 29 ayat 17. Coba mana bacakan. Nah, tadi Mazmur, sekarang Amsal. Ya. Amsal itu coba bacakan ada Amsal 12 ayat 17. Kemudian lanjut Amsal 22 ayat 6 ya. Ini bicara didikan yang dilakukan orang tua. Orang tua harus mendidik dengan dasar yang benar, dengan dasar yang benar, sebab dasar ini menjadi pola kita mendidik anak. Amsal 29:17. Coba ada. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu Ya. dan mendatangkan sukacita kepadamu. Didiklah anakmu, maka akan memberikan ketentraman dan apa Bapak Ibu? Sukacita kepada siapa? Kepada orang tuanya. Amin. Lah mendidik anak itu memang kalau masih kecil itu repot. Gitu. Tapi kalau sudah gede kayak saya gini, kayak Mbak Sus ini, papa saya ini tentram sukacita. Kenapa? Karena anaknya ngerawat papa. Amin. Ngerawatnya pun seperti papa pingin. Apa itu di dalam Tuhan? Amin. Papa saya sukacita, tentram, ayem, adem, Bapak Ibu. Amin. Karena ada anak-anaknya yang di dekatnya. Dan jeripayanya nggak sia-sia. Benar firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu tidak akan kembali sia-sia. Kalau kita mendidik dengan firman Tuhan, dasarnya kuat, maka tidak akan kembali sia-sia karena ada kuasa yang mengerjakannya, ada kuasa yang menumbuhkannya. Amin. Siapa itu? Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Amsal 22 ayat 6 coba bacakan lagi. Inilah ya sukacitanya orang tua kalau mendidik dengan firman. Amsal 22 ayat 6. Saya lihat juga ini ada pribadi namanya Bu Lucy ya. Saya dulu tak kenal dengan Lucy ini. Saya kenal dengan adiknya Foni. Tapi saya lihat kalau saya tanya Foni, Lucy mana Fon? Oh dia itu melayani Nel. Yo melayani di sana. Saya sukacita. Ini orang ini meskipun punya anak banyak, tapi melayani. Anaknya nggak bakal jadi orang jahat dan sebagainya. Anaknya pasti serta Tuhan. Benar Bapak Ibu. Dan puji Tuhan. Beliau ada di sini sekarang. Iya kan? Padahal saya nanya ke adiknya terus nih, karena saya dekat dengan adiknya, Foni itu. Mana adiknya aku sini? Itulah Tuhan ya. Coba bacakan Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Didiklah orang muda. Tadi anak-anak, sekarang bicara orang muda. Jadi ketika kita anak-anak, kita mendidik anak-anak kita. Ketika mereka masih muda, seperti Mbak Sus ini mendidik Gino yang sudah muda. Jadi rekan-rekan saya yang dikasih Tuhan, yang muda-muda remaja, tetap dengarlah orang tua. Karena didikan orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya aku tidak akan menyimpang dari jalan. Ada banyak anak-anak itu kalau anak-anak dididik, begitu anak muda dibiarin. Salah Bapak Ibu. Firman Tuhan kasih rambu-rambu. Meskipun masih remaja, sudah muda menuju masa mudanya, ya. Sudah kuliah atau lepas kuliah atau bekerja, tetap orang tua itu mendidik. Tapi mendidiknya ada dasarnya Bapak Ibu. Di sini dikatakan yang patut baginya. Nah, beda didikan anak-anak dengan orang muda. Kalau masih anak-anak bisa dipukul. Ya, golden age, masa anak-anak itu usia 0 sampai 9 tahun itu orang tua menanam hajaran. Ya, pukul pantat, firman Tuhan katakan, ya. Kenapa pantat? Kan ada sarafnya. Jangan dipukul, jangan dijewet kupingnya, jangan dikaprok dan sebagainya. Tidak ada dasarnya itu. Ya, dasar firman Tuhan ada. Pukul mereka, hajar mereka, tapi di pantat ya. Kalau saya mau bokong gitu ya. Bokong saya pukul. Dia nggak akan nangis. Gitu. Nangis pun karena takutan. Tetapi itu yang dikatakan firman Tuhan. Pakai tongkat bahkan. Kata tongkat itu ada didikan, amin. Ya, ada banyak orang tua itu salah mendidik. Mereka kupingnya dijewek Bapak Ibu.
ada sing dicobit ya, dicobit itu tawangannya merah, ada cobit sampai ada dipukul, ada waduh, itu nggak sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan aja tetap, tapi pada pokok pantat. Kalau papa saya pakai, masih ingat saya itu pakai sabuk Bapak Ibu, yang dirajut kaki Bapak Ibu ya. Namanya yang kecil yang telah kali, kadang-kadang kaki, kadang-kadang apa? Punggung. Pas punggung ini Bapak Ibu langsung saraf langsung ting gitu, ingat gitu. Kalau di kaki nggak ingat, kalau di kaki itu nggak ingat, ingatnya sedikit. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau mendidik anak-anak. Pukul di mana? Pantat, bokong, harus itu, kan ada saraf di situ. Tidak ada saraf ke otak, ya. Tuhan sudah sediakan bantalan untuk mengajar. Firman Tuhan luar biasa, amin. Tapi kalau anak muda, jangan main pukul. Kalau anak muda remaja, jangan main apa? Hajar, jangan. Hajarannya beda. Apa itu? Persuasi, merayu. Ya, dirayu. Lewis gede, ojo ngerokok, gitu. Yang ngerokok ini. Ah, apa itu? Wah, ngamai kolot. Besoknya, jangan. Amin. Yang patut baginya tetap harus bahasanya cerewet dan sebagainya, itu didikan. Amin. Didikan. Saya kalau dididik orang tua, kamu kemana? Saya ada pelayanan Pak, lagi tidur di teman saya waktu SMA itu dan kuliah. Saya nggak pulang 1-2 hari karena saya mempersiapkan retreat. Ya, saya tahu itu. Kalau retreat itu persiapannya berbulan-bulan Bapak Ibu. Yaitu cari dana, apalagi persiapan materi, persiapan apa dan sebagainya. Saya nggak pulang kadang-kadang, ya. Dan Pak, kamu di sekolah atau pelayanan? Dua-duanya Pak. Ya sekolah ya pelayanan, amin. Tapi Papa beritahu, ingat loh, sekolah jadi utama. Iya Pak. Bapak Ibu yang kasih tahu, kalau udah pelayanan lepaskan, tapi tetap dididik, tetap diomongi. Prioritasnya adalah pelajar sekolah. Makanya tinggal di sekolah saya Bapak Ibu. Sampai selesai saya sekolah, sampai S1 saya kimia itu susahnya amat, susah, dan susahnya itu kan amat-amat, dari 400 jadi 200 siswa yang lulus. Dari 200 itu Bapak Ibu yang kerja hanya 50, yang lainnya bahasanya sudah nggak terpakai ijazahnya. Nah, tapi saya pesannya Papa, selesaikan sampai selesai, selesaikan sampai selesai. Ya. Wah, saya itu waktu ini cerita waktu kuliah ya. Di dekat orang tua saya itu gak pernah saya diajar apa mau pensiunan, selesaikan tanggal bulan ini tahun ini, kalau enggak Papa nggak bisa bayar kamu. Wah, saya terpacu ya, gagal Bapak Ibu. Saya gagal waktu itu tesis terakhir itu, saya udah maju gagal. Saya mau Pak kasih kesempatan 6 bulan saya selesaikan lagi. Ya maju, Papa masih pensiunan belum, masih ada waktu, masih. Ya karena harus fotokopi lagi Bapak Ibu. Wah, saya berhitung sebagainya. Saya lulus, begitu lulus, Papa 3 bulan pensiunan. Amin. Nah, ini dengan didikan orang tua, masih muda saya menurut. Ya, jangan pacaran dulu, jangan menikah dulu, selesaikan kuliahmu. Saya selesaikan kuliah saya Bapak Ibu. Saya nurut orang tua saya, karena saya percaya orang tua itu adalah pahlawan saya. Amin. Saya nggak pernah bantah orang tua saya nggak pernah keluar dari koridor Bapak saya, ya, nggak pacaran Bapak Ibu, itu bisa tahu saya, ya, masih kuliah sebagainya, melayani pemuritan, ya, murid saya sudah dari menikah, bisa menikah dulu, ya, kata saya loh Pak, iya wis, salah Bapak, karena apa? Ada pesan Papa, jangan menikah dulu, jangan pacaran dulu, selesaikan kuliah, karena kuliah itu Papa ngeluarin uangnya itu banyak. Ya Pak, saya nurut Bapak Ibu. Partai nasi ya banyak, tapi karena saya pegang didikan orang tua, amin, amin Bapak Ibu. Begitu lulus saya bangga. Wah, ini susah banget, ya, frustasi Bapak Ibu. Karena waktu saya tesis itu teman saya ini DO, ya pelayanan, ya cinta Tuhan. Loh, ini barengannya tahu ya apa DO sama itu. Kalau skripsi itu, kalau di kimia rata nggak ada lama. Di kimia itu UPN itu selalu berdua karena buat pabrik. Pasangan saya ini DO Bapak Ibu, sudah mau selesai DO. Waduh, mantep, kurang 3-4 bab Bapak Ibu. Tapi saya, oke, kamu DO, ninggalin saya nggak apa-apa, karena saya harus melakukan pesan didikan orang tua. Saya pegang sampai selesai.
Amin. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi anak muda itu didikannya adalah persuasi. Ya. Ngomelo Bapak Ibu gak apa-apa, ya. Tapi ojo diajar, ojo dilarang, ya. Saya pernah dilarang kuat. Saya pernah ngambek sama Bapak, pernah saya. Ya, pelayanan teleponnya bengkak Bapak Ibu. Biasanya kena 50, kenanya 250, ya. Tapi waktu itu anak muda banyak, ada 100 anak muda saya buat. 100 anak muda waktu itu. Wah, saya diomelin tentengan Bapak Ibu. Wah, nah namanya anak muda, udah diomelin, ya toh. Saya ngambek ini, ya. Ngambek saya ini lama Bapak Ibu. Sampai saya ninggalkan gereja ini pelayanan, saya pelayanan di luar gitu. Saya ngambek. Tapi papa saya nggak pernah saja saya. Dia ingat saya, ini gerejamu, layani. Nah, bener Bapak Ibu. Lama saya, bahkan saya menikah pun nggak di sini, ya. Saya di Hoji Pak, di om saya, di Om Yusuf itu, ya. Tapi doanya papa luar biasa. Suruh balik, ya saya balik. Karena dia merayu, masih begitu ya. Kakak saya juga, wis layanan gereja Kupang lagi. Iya habis. Kembali Bapak Ibu di sini, ya toh. Kalau Pak sudah ke gereja tempat lain saya, toh, pelayanan begitu. Tapi luar biasa, karena didikan itu pesan-pesannya kuat. Amin. Nah, bagaimana mendidik anak-anak atau kita sendiri? Ada 5. Yang pertama, asuh anak-anak untuk mengenal Tuhan dan firman-Nya. Ini dasar. Ada 2 bagian menjadi dasar utama. Kalau 2 hal ini kita nggak lakukan, jangan harap yang ketiga, keempat, 5 kita bisa melakukan kepada anak-anak kita atau kepada kita. Ya, dasar pertama itu asuh anak-anak untuk mengenal dan firman-Nya. Coba Anda bacakan 2 Timotius pasal 3 ayat 15-16. Timotius itu dididik, dimentor oleh Paulus. Jadi Salomo itu dimentor, dididik sama ayahnya, orang tuanya Daud. Ya, Amsal itu dari Misael, Salomo. Misael itu kata Amsal perbandingan atau Amsal untuk mendidik. Jadi Amsal ini banyak ajaran tentang didikan anak-anak. Sedangkan Timotius itu dididik sama Paulus, anak rohani. Ya. Jadi ada anak jasmani dan anak rohani. Saya punya anak rohani banyak, ya. Yusa ini anak rohani saya. Ya. Ada banyak mereka. Kalau jumpa dengan saya, mereka pasti ingat didikan saya tentang firman Tuhan, tentang mengenal Tuhan. Karena saya didik mereka waktu SD, waktu SMP, sampai hari ini, ya, buat saya itu anak-anak saya, buat saya itu anak rohani saya, yang saya lahirkan secara rohani. Amin, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, 203, 15-16, kita bacakan, Anda. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci itu, Ya. yang dapat memberi hikmat kepadamu, Ya. dan menuntut engkau kepada keselamatan, Ya. oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya, jadi kalau kita mengenakan kitab suci ini kepada siapapun anak kita atau masih anak-anak, itu adalah anak yang kita lahirkan, amin. Dan didiklah mereka seperti ini. Ini anaknya siapa ini yang di dekatnya Bu Mun ini? Poppy. Nah, kalau anaknya Poppy ini, ya, sejak kecil dimentor sama Mas Deo. Nah, Mas Deo ini jadi bapak terhadap anaknya Poppy ini. Dan ketika nanti besarnya menjadi muda seperti Mas Dio jadi saya usianya atau levelnya, maka dia jadi anak rohaninya. Nangkep maksud saya? Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi ketika kita melahirkan sebuah anak panah, Tuhan juga menghitung. Itulah pemuritan. Amin. Tuhan membawa 12 orang anak panah untuk dilesatkan di bumi ini menjadi, ya, Injil yang hidup. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, saya masih begini, masih pingin, ya, memuridkan yang lebih kecil lagi, ya. Ini anak-anak saya. Nanti mereka menginjak SD kelas 5, kelas 6, saya pasti didik mereka baca firman. Ya, dulu waktu zamannya saya didik mereka itu keras, ya, karena masih anak-anak harus keras. Amin. Satedu, ada lembarannya satedu Bapak Ibu, ya. Bisa masih ingat satedu itu, ya. Wow, satedu, ya. Tiap hari, tiap minggu saya mentor. Mana satedumu? Waduh, ya. Luar biasanya mereka sekarang luar biasa jadi hamba-hamba Tuhan semua. Amin. Karena masih anak-anak disiplin Bapak Ibu, ya.
Mungkin tidak usah itu, ternyata perlu Bapak Ibu. Amin. Perlu. Ya. Ada banyak orang ngomong, kamu kolot kan, dia anak rohani, tidak apa-apa. Sebab orang tua punya stylenya sendiri. Amin. Nah ternyata hasil itu membuktikannya. Amin. Hasil itu membuktikannya Bapak Ibu ya. Banyak anak rohani saya, mereka itu luar biasa. Kadang-kadang saya uji, saya coba ngomong masalah saya sama mereka. Mereka ngasih saya firman Bapak Ibu. Saya tanya, kamu baca firman? Iya kan. Tetap kakak dulu ngasih saya tetap satu itu saya lakukan hari ini. Amin. Oh ternyata yang apa saya lakukan dulu, lembaran kuning saya fotokopi. Saya fotokopi, saya bagikan ke anak-anak rohani saya. Tiap kali pemuridan, tiap kali komsel saya bagi. Ayo minggu depan kumpulin, saya lihat. Tuhan itu nggak pernah lu kembali. Amin. Ya. Kayaknya sepele Bapak Ibu. Ya. Tanggal 1 sampai 7 hari. Hari Sabtu kumpulin mana? Satunya saya lihat. Bener Bapak Ibu. Tanya tuh hidup kayu saya itu. Gitu. Ya. Saya lakukan. Bahkan dia usia seperti ini saya lakukan. Di anak-anak mereka nulis pada reporter saya baca. Wah kamu baca berapa ayat ini? Rajin mereka. Besarnya mereka jadi anak Tuhan. Amin. Besarnya mereka jadi pendeta. Ayo saya jadi pendeta. Pamurnya bukan jadi pendeta, Bapak Ibu. Ya. Ada pras itu. Sahabat saya ngomong, kamu meskipun temanku, tapi kamu itu anak rohaniku. Iya loh. Karena apa? Kamu harus ada dulu. Iya loh. Tulis ya? Iya, tulis. Iya toh. Kumpulin. Amin. Dan kemudian terjadilah seperti itu. Ini proses Bapak Ibu, ya. Karena apa? Bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan dan menyatakan apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau saya nasihati, mereka mau baca, kamu baca firman, saya juga kasih firman. Enggak lepas dari itu Bapak Ibu, kasih Tuhan. Nah, ini dasar. Jadi dasarnya adalah mengenakan anak-anak sejak dini pada firman Tuhan. Iya. Bisa pakai laporan, ya. Bahkan ada yang ngomong, Kak belum Kak, saya sendiri, saya belikan namanya renungan. Dulu tuh renungan apa ya saya? Yang di putih itu ya. Apa? Satedu, iya. Nah, saya beli Bapak Ibu. Wah saya beli yang di manual itu saya beli, saya borong, saya kasihkan anak-anak rohani saya. Kamu bosen ya, cari firman Tuhan sendiri, gak ada bacaan, saya kasih itu. Ya. Murah dulu, ya, murah dulu. Sampai seperti itu, saya anggap anak saya. Begitu dewasa, mereka sekarang juga punya pemuritan. Amin. Saya lihat Kak Yusa ini punya murid buahnya. Berapa anak rohani? Ini Kak, kenalin, ini adalah diri saya. Bangga, amin. Anak panahnya sudah tersesatkan, amin. Papa saya juga bangga lihat kita semua melayani. Jadi orang tua yang berhasil adalah ketika melihat anaknya itu bersama-sama Tuhan melayani itu Tuhan. Jangan bangga kalau anak-anak kita itu di luar Tuhan, meskipun berhasil saat dunia, sebab itu bukan rancangan Tuhan. Amin. Kalau mereka berhasil dalam dunia, dasarnya adalah Tuhan. Amin. Kalau mereka berhasil dalam dunia, jangan sedih. Amin. Sebab kata berhasil mereka adalah di dalam Tuhan. Daud melihat Salomo dipakai Tuhan. Daud bangga, meskipun anaknya semuanya berjajir, buah, ada satu anak di dalam Tuhan, Salomo. Dan tercatat di sejarah, tercatat di Alkitab, Salomo raja yang paling kaya. Amin. Raja yang takut akan Tuhan. Karena apa? Daud. Amin. Bapak yang kasih Tuhan. Yang kedua, asuh mereka atau didik mereka. Ya. Habis mengenal Tuhan dan firman-Nya, asuh mereka itu takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan ini permulaan hikmat. Amsal 9 ayat 10 ya, Amsal 1 ayat 7 juga. Coba bacakan Anda. Amsal 1 ayat 7. Dengan cepat. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Iya. Tapi orang bodoh menghina hikmat pendidikan. Orang bodoh itu menghina didikan. Jadi kalau kita menghina orang tua kita yang sedang mendidik kita di dalam Tuhan, kita sedang menghina.
akan hikmat Tuhan. Amin. Acap kali kita sebagai anak-anak bilang orang tua itu kolot. No. Kalau orang tua di dalam Tuhan, nggak ada kata kolot. Yang ada kita ini bodoh. Amin. Kita membantah didikan orang tua. Berdasar apa? Karena kita pandai. Orang tua kolot karena apa? Nggak update. Firman Tuhan itu update. Amin. Iya. Jadi kalau orang tua itu ngomong apapun, kalau mereka cinta Tuhan, takut akan Tuhan, apalagi hamba Tuhan, jangan pernah membantah. Amin. Meskipun dengan nada marah-marah pun, hormati. Amin. Sebab itu membuat kita panjang umur. Ya. Banyak rezeki, pasti. Banyak jalan. Orang yang taat sama Tuhan, sama orang tuanya, akan banyak dibukakan jalan. Saya beberapa kali itu yang lagu tadi banyak tanda mujizat. Itu karena orang anak-anak dalam didikan orang tua nggak pernah menghina akan didikan orang tua. Takut akan Tuhan itu dimulai dari takut akan orang tua. Amin. Tapi orang tua yang bagaimana? Yang takut akan Tuhan. Loh, kalau orang tua saya nggak takut akan Tuhan, tetap dihormati. Amin. Tetap dihormati. Ya. Tetap disayang, tetap didoakan. Amin Bapak Ibu. Sebab Malaikat 3 katakan, hati anak-anak kembali pada hati Bapak, dan hati Bapak akan kembali kepada hati anak. Kalau kita mau mempertobatkan orang tua kita, ya kita harus kembali pada Tuhan. Kita yang harus minta Tuhan. Tuhan jamah orang tua saya. Amin. Berbahagialah mereka hari ini yang anak-anaknya di sini dan orang tua yang membawa mereka ke sini. Karena orang tuanya pasti cinta Tuhan. Amin. Dan mendidik dengan dasar firman Tuhan. Saya kembali lagi bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, kita punya dasar hukum adalah firman Tuhan. Saya landasi pernikahan saya dengan istri saya ngomong istri saya, jangan lihat orang dunia, dasar mereka bukan firman Tuhan. Amin. Tidak ada kata cerai, tidak ada kata yang bahasanya itu rumah tangga itu susah dan suka duka, semuanya harus firman Tuhan. Karena akan dicontoh orang anak-anak kita. Amin. Dicontoh mereka. Saya punya teman-teman abah tua itu mereka gak cerai, pisah rumah. Firman Tuhan ada katakan begitu. Orang tua yang mengalami kendala dengan pasangannya, firman Tuhan itu ada Bapak Ibu. Ya. Pisah rumah, pisah jarak, nggak apa-apa sampai selesai kata firman Tuhan. Pengaruhnya di anak-anak karena itu sangat berpengaruh di anak-anak. Ya, saya punya kakak rohani saya juga begitu. Pastilah, gitu. Pasti terjadi seperti itu. Tapi orang tua yang tetap landasi firman Tuhan, pegang firman Tuhan, ya, mereka akan melakukannya, praktek, dan mereka akhirnya rukun. Setelah 10 tahun Bapak Ibu berpisah, setelah 15 tahun berpisah, mereka rukun, gak ada cerai, karena mereka ada dasar firman Tuhan, ada firman Tuhan. Ya, itu bisa dibuka sama Pak Yesus nanti. Kalau ada ini Mbak Yesus ini teladan saya, ya. Menikah sama kaum ini, iya. Saya kadang-kadang itu melihat kakak-kakak saya, ya. Karena emang dekatkan keluarga, bener. Orang tua udah sepuh, gitu. Saya lihat kakak saya mana yang bisa diteladani. Tetap saya itu lihat teladan Bapak Ibu. Saya tercari, gitu. Karena hidup ini seperti puzzle. Oh, pasangan mana yang luar biasa? Kita contoh, amin. Oh, ini langsung, ini bagus. Oh, pakai firman Tuhan, pakai pelayanan, cocok. Semuanya kita ikuti, amin. Itulah gunanya Bapak Ibu. Tetap kita harus ada namanya payung. Payung artinya tempat untuk kita curhat, tempat kita untuk meneladani, ya. Kayak Mbak Riri sana Bu Maya. Jadi kan lihat, oh kakak saya bisa. Kita lihat, nggak apa-apa. Keluarga itu pengaruhnya besar, amin. Saya punya 7. Ya ini adik saya bisa. Saya 7 itu saya lihat mana yang cocok buat saya untuk saya teladani, ya. Itu dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, saya ambil semuanya baik-baik, saya ambil. Yang jelas saya buang Bapak Ibu, ya, saya buang. Itu saya, ya. Karena saya dididik sama orang tua. Nah, orang tua kan saya dididik saya itu usia sudah 90 tahun. Siapa didik saya? Tetap dalam koridor didik. Tapi pengaruhnya harus dari keluarga, amin. Kalau orang lain bisa, kakak rohani kayak Yusa sama saya ini kakak rohani, dia nggak saya ini keluarga sudah. Kalau dia cari, aduh kakak ada teladan, dia ambil saya.
Begitu. Saya juga begitu Bapak Ibu. Nah, Amsal ini katakan yang dua ini, mengenal firman-Nya dan takut akan Tuhan. Ini dasar utama. Dasar utamanya begini. Kalau anak-anak kita nggak takut sama kita, dia nggak akan takut sama Tuhan. Itu pasti. Saya ulang lagi. Yang kelihatannya itu nggak takut, apalagi yang nggak kelihatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kata takut di sini adalah hormat, segan, ya. Tahu cara berbicara pada orang tua, tahu cara berbicara dan sebagainya. Anak-anak muda sekarang banyak yang nggak sopan santun, bahkan sudah jadi hamba Tuhan pun mereka nggak sopan santun. Kalau firman Tuhan katakan sopan santun itu adalah bentuk didikan, amin. Ini contohnya sopo sih, kayak ngomong jambal misalnya, ini namanya Bu Maya, dipanggil Maya, loh udah usia ibu-ibu dipanggil Maya, dan gitu, nggak sopan kan itu ya, itu nggak sopan, nggak hormat sama orang yang lebih tua. Firman Tuhan katakan kalau berbicara kepada yang lebih tua, ya, harus lebih hormat, ramah. Pengaruhnya didikan ternyata. Oh, orang tuanya nggak pernah didik. Iya kan, dulu kan ada PMP ya, pendidikan moral Pancasila, kan nggak ada. Lah bukan masalah PMP, masalahnya orang tuanya. Ngerti ya Bapak Ibu? Gitu. Kalau dipanggil orang yang lebih tua, ngomong dalam, iya. Gitu. Ada nggak? Banyak anak-anak muda sekarang ini betul-betul bahasa kita ngomong kurang ajar gitu ya. Sama orang tua nggak ada unggah-ungguh, gitu. Nggak ada sopan santunnya, nggak ada. Sampai kayak Yusa itu kalau ketemu sama anak muda matang kan dia tuh, ya. Apalagi orang Jakarta, waduh, ngomong lulu gue gitu. Nggak ada kata sampean ya Mas, nggak ada. Lulu ya, gue, katanya gitu. Waduh, saya pernah kerja di Jakarta itu. Waduh, untuk punya kasih Tuhan, ya tuh. Baru udah pas manajer gitu, punya anak buah, ngopong gitu. Kalau di luar kantor, nggak apa-apa, best friend gitu saya. Tapi kalau dalam kantor, dalam ruangan area industri, saya punya kedudukan, saya hajar Bapak Ibu, langsung saya SP. Kesal kamu adalah tidak sopan. Iya, kalau saya dalam sisi itu saya keras, iya. Sering gaya teman dan sebagainya. Nah itu, karena orang tuanya ternyata di divorce Bapak Ibu, divorce ya. Jadi kita memaklumi kondisi-kondisi itu. Oke. Yang ketiga empat, kita dasarnya itu 1, 2. Yang ketiga, asuh anak dengan teladan dan keteladanan Bapak Ibu. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Timotius banyak menulis, Amsal banyak menulis. Ya, ini nggak jauh dari Timotius, Amsal. Karena dua-duanya adalah orang yang hasil didikan yang luar biasa. Kita nggak usah lihat buku-buku dunia dan sebagainya tentang didik anak. Cukup Amsal dan Timotius dan Mazmur. Kita baca tuh, banyak guidance. Kita bisa mendidik anak kita. Amin. Law-nya adalah, hukumnya adalah firman, dan semuanya adalah firman pasti. Oke, 1 Timotius pasal 4 ayat 12 gua bacakan Anda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, Iya. karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, kata teladan ini sudah jelas. Apa yang diteladani Bapak Ibu? Pertama adalah perkataan, ya. Kemudian tingkah laku. Jadi perkataan sama tingkah laku kita harus sama. Ya. Kadang orang tahu, kamu nggak boleh miso, orang tuanya miso. Ya. Kadang orang tahu ngomong yang beda sama anak. Anak akan tahu, ya. Nah, anak-anak muda yang dididik sama orang tuanya, perkataan, tingkah laku, kasih dan kesetiaan dan kesucian lengkap, ya. Jangan takut berbicara dengan siapapun, ya. Dulu saya waktu masih muda, saya selalu berhadapan dengan orang-orang besar, ya, dalam pelayanan maupun dalam bisnis. Tapi saya nggak takut, amin. Karena orang tua saya mendidik dengan benar. Saya pegang hal ini, ya. Saya pegang. Kalau saya kerja, ya, saya pernah ngobrol sama dia. Rekan-rekan saya pelajar itu kalau kerja gila, ya. Saya tanya itu saya kerja 10 kali saya pindah pekerjaan, bukan karena ini saya bosan kerja, enggak apa itu, karena faktor X yang nggak bisa saya. Contohnya saya di Jakarta, udah enak di manajer Johnson, kemudian orang tua panggil saya karena orang tua mama meninggal.
Nah, karena saya ini orangnya taat sama orang tua, suruh pindah ya pindah. Ya kayak dia sekarang ini. Dia ini persis kayak saya. Persis. Enak kerja di sana itu sudah enak. Papa ngomong sudah tinggal di Jakarta, stay Surabaya. Karena biasa taat sama orang tua, itu kayak robot gitu. Udah, saya nyodorkan ini saya dirobek itu perempuan saya mengundurkan diri dirobek, langsung yang punya pabrik itu datang ngomong sama saya, you stay. Enggak, saya taat sama orang tua. Mau apa? Mau rumah, mobil, mau apa saya kasih. Enggak, saya mau pesan orang tua. Pada Surabaya nganggur saya, I don't care, amin. Tapi saya mau pesan orang tua. Ketemu jodoh Bapak Ibu, amin. Kata orang-orang Jawa kalau namanya meninggal itu gurunya sudah nggak ada, susah cari jodoh. Saya cepat cari jodoh, amin. Karena didikan orang tua, saya taat sama orang tua. Apapun bayarannya, saya taat sama orang tua, amin. Tanya kakak saya itu, saya kalau obedient sama orang tua, gila saya. Apa saya ngomong? Jangan sama itu, saya nggak mau. Jangan sama ini, saya nggak mau. Pada dulu saya ini sangat nggak suka dengan papa, karena keras didikannya. Sebelum saya cinta Tuhan, sebelum saya dijamah oleh Roh Kudus, saya masih nakal. Itu papa saya itu saya nggak suka. Ya. Pemberontakan itu terjadi. Begitu saya cinta Tuhan, saya kebalik. Saya ini sayang sama papa saya. Apapun yang Tuhan katakan di papa saya turuti. Amin. Sebab itu didikan. Dan itu panah ke papa saya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetaplah kita cinta kepada anak-anak kita, meskipun anak kita gak suka sama kita. Amin. Karena kita punya dasar firman Tuhan. Ya. Kita jadi teladan, amin. Bagaimana kita bisa mengasihi anak kita? Teladan adalah Yesus adalah mencintai orang yang membenci. Yesus dibenci tapi cinta. Tapi ke orang tua, ya, pastilah seperti itu. Oke, yang keempat, asuh anak-anak dengan kasih, ya. Kolose 3:12 ya. Coba bacakan. Nah ini harus dipraktekkan memang ini. Jadi yang 2 itu perkataan, 2 itu didikan dasar. Yang 3, 4, 5 ini praktek Bapak Ibu. Anak itu melihat langsung, ya. Saya lihat bapak saya, ya, melakukan praktek kasih. Orang datang hamba Tuhan nggak punya tempat tidur di rumah kita. Saya marah. Kita aja tidur nggak punya tempat, malah orang lain kasih tempat bapak saya. Bapak saya ngasih teladan, kasih berbuat kasih, amin. Buat murah hati. Coba bacakan Manda. Kolose 3:12. Kasih itu sudah ada di sini. Apa aja itu? Karena itu bagi orang-orang pilihan Allah yang Ya. dikhususkan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Iya, kerendahan hati, kelembutan, ya, sabaran. Ini ilmu tua, ya, ilmu Jawa. Orang kebatinan ngomong ini ilmu tua. Sabaran, kelemah lembutan, kasih ini ilmu tua. Tapi yang bisa mempraktikkan kasih adalah anak-anak Tuhan dan Tuhan sendiri. Yesus mengenapi kasih itu. Nah kita secara daging nggak bisa mempraktikkan ini. Kita minta Tuhan mempraktikkannya. Amin. Rohnya akan mengajar kita, rohnya akan membimbing kita melakukan kasih. Sebab roh kasih ini hanya punyanya Tuhan, Bapak Ibu. Kita nggak punya kasih itu. Yang adalah kuping ganti kuping, mata ganti mata. Yang ada itu emosional, ya, jiwa kita dikasih bibit kasih Allah supaya kita bisa mengasihi satu dengan lain. Kata kasih itu adalah roh, amin. Allah itu kasih itu adalah roh berarti. Jadi kita yang nggak bisa punya kasih, minta sama Tuhan roh kasih itu. Sebentar pujian. Kasih-Mu Tuhan bahasamu luas. Jadi kalau kita nggak punya kasih, minta kasih Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi kasih itu teladanan. Amin. Yang terakhir, asuh anak kita dengan disiplin. Amsal 29 ayat 14. Nah, disiplin ini coba bacakan Anda.
Ada firman luar biasa. Jadi kita mendidik anak itu simple. Kita katakan ringkas, simple ya. Coba bacakan Amsal 29:15. Pangkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Nah, lucunya begini Bapak Ibu. Kata ibunya, kok gak ada bapaknya ya? Kalau kita membaca Alkitab itu harus teliti. Saya baca, loh, mempermalukan, gak ada mempermalukan bapaknya. Di sini mempermalukan ibunya. Kenapa ibu dicatat di Alkitab? Karena ibu itu yang melahirkan. Amin. Porsi yang paling besar mendidik anak itu ada di ayah atau di ibu? Ibu benar Bu Maya. Karena Alkitab sudah menuliskan di sini, ibu yang banyak mendidik anak. Sebab itu, ibu itu tempatnya surganya anak-anak. Amin. Karena ibu yang mendidik, yang menegur, yang mengasuh. Saya lihat itu kakak saya Thomas itu wakalnya amit-amit soro, ya. Kalau sama papa saya itu wangi, ya. Tapi ketika berhadapan dengan ibu saya, mama saya, satu kata nggak keluar, encep. Ada preman ya, preman tanpa cacing ya. Preman itu artinya, wah, wayari apapun dia, waduh, botolan itu. Tapi ketika berhadapan ibu, waduh, ibu sih ngomong ya, apa mas? Nangis aku, gitu. Terus nggak bisa lah, ya, dia takut mempermalukan ibunya. Amin. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, disiplin. Ya, ini buat ibu-ibu yang luar biasa yang punya anak-anak. Perluaslah didikan terhadap anak-anak. Amin. Kalau remaja, persuasi. Kalau masih anak-anak, didik mereka. Tongkat dan teguran. Tongkat, ya, untuk anak-anak. Teguran untuk yang muda. Ya. Simple. Ya. Alkitab ini jelas. Tinggal kita mau praktek. Ya. Saya lihat itu saat subuhnya anak-anak itu yang luar biasa. Ya. Asuh makro ini juga pada saat saya lihat, waduh, kan dulu dia guru suami buka asuh itu ya. Saya masih ingat Kasuh, Mas Yogi, Andreas, sama Imam ya Kasuh ya, Imam itu. Saya lihat itu pelayanan sekolah minggu satu ke gereja-gereja. Orang 4 itu rontonan renteng gitu ya toh. Wah mereka ini saya masih beda sendiri pelayanan remaja. Tapi saya dan kakak saya Andreas itu ikut pelayanan. Saya senang ya toh. Wah kakak saya ini pelayanan. Padahal ini ngakal kakak saya satu ini ya. Andreas itu sama saya. Kalau tukaran itu orang 2. Jas aku berjatuh kemarin bisa kamu warna ini yuk warna ini hijau ya sampai datang orang tua wah kita kena apa gitu. Bertobat sama-sama, saya bertobat, kakak saya bertobat, saya lihat pelayanan dia suamiku, wah luar biasa senang. Nanti aku orang pelajar, aku orang SMA nang SMP ya. Jadi kakak saya itu sama saya klop, makanya Andreas sama saya itu dekat jiwanya karena kita kayak kemana-mana berdua, gitu. Wah, yes, aku tak sedodolan, yes. Coba dodolan, kayak iso saya, gitu. Beda, gitu. Nggak harus sama, gitu, ya, misalnya. Tapi karakternya sama, gitu. Nah itu, luar biasa. Enaknya punya kakak itu banyak, gitu. Jadi kita bisa teladani. Saya belajar di kakak saya Lukas itu suka ngajari, suka ngelesi. Ya. Wah, kakak saya itu ngelesi jempol, asalnya nggak jadi guru. Kalau jadi guru luar biasa dia. Tapi dia tuh mendidik orang buahnya macam-macam, wis taruhan, tak bisnis, tak tahu. Oh, kayak didikannya luar biasa. Itu kakak saya niru. Tapi ada bapak ada jadi guru ya? Gak ada. Ya, semuanya papa saya ingin jadi hamba Tuhan. Amin. Sebab bapak Tuhan suka mengajar. Nah, di situ kan hari saya undang musik untuk kita pujikan. Leader juga saya undang. Jika uji lagu Tuhan. Ini lagu yang lama yang saya sukai. Bila Tuhan katakan kita kembali pada kasih mula-mula. Ketika kita merasa lepas dari semangat kita, lepas dari kita ini dekat sama Tuhan. Tuhan katakan salah satu kata, ingatlah masa-masa kita ini dijamah di kasih mula. Mungkin bisa lagu, mungkin bisa firman. Jadi kita kembali kepada hal itu.
Ini lagu yang sukai. Pujilah aku Tuhan, sebab ini kata-kata waktu saya belajar. Oh, haleluya. Aku Engkau sebagai anak-anak muda yang dipersiapkan Tuhan hari ini untuk menjadi orang tua yang kemudian hari. Katakan dalam hatimu hari ini, Tuhan, aku mau cinta akan Engkau, aku mau takut akan Engkau, aku mau sepertimu hari ini. Karena itu pesan Tuhan yang luar biasa hari ini. Anak-anak muda, engkau harus memiliki 3 hal ini. Dia adalah Bapak. Hormati orang tua, cintai orang tuamu juga. Kalau kau mencintai orang tuamu, kau sedang mencintai Tuhanmu. Sebab orang tua adalah wakil Tuhan yang kelihatan hari ini. Didikannya adalah pesan dari Tuhan sendiri. Jika mereka dalam firman Tuhan, hormati hari ini. Kalau engkau pernah ngeyel anak-anak muda hari ini, dengarkan firman hari ini. Taati firman hari ini, maka hidupmu akan panjang umur. Dan engkau akan dibukakan pintu-pintu berkatmu. Engkau usahakan, engkau bekerjakan, disertai Tuhan. Karena ada firman dan kuasa yang menyertaimu hari ini. Bertobatlah hari ini kalau engkau hari ini sedang membenci orang tuamu.
Biarlah hatimu berbalik kepada orang tua. Ampuni mereka hari ini, sehingga engkau terlepas dari kutukan-kutukan yang Tuhan tidak inginkan. Ingat iblis bekerja atas kebencian. Ingat iblis bekerja atas kepahitan. Ingat iblis bekerja atas sampah-sampah seperti itu. Jangan beri ruang di dalam nama Tuhan Yesus. Orang tua yang hari ini mendidik anak, kalau engkau mendidik secara dunia, tinggalkan. Kembali kepada firman-Nya. Didik mereka dalam firman Tuhan, tegur mereka dalam firman. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam firman tertanam hari ini, biarlah kita menjadi keluarga yang cinta Tuhan dan takut akan Tuhan, dan kuasanya akan bekerja. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana. Boleh kami nikmati Tuhan. Terima kasih buat firman, berkati Bapak Nathanael yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Kau pakai dia lebih lagi dalam hidupnya, berikan kesehatan dalam tubuhnya, berkati keluarganya, apapun yang diusahakan Tuhan, Kau curahkan berkat-berkat melimpah dalam kehidupannya. Pada hari setiap kami yang hadir Tuhan, kami percaya ada berkat khusus yang Tuhan berikan. Kami berdoa pada saat hari ini untuk ada yang berulang tahun pernikahan yang ke-28 tahun. Kau anugerahi Tuhan Malikai pernikahan hingga 28 tahun, hal yang gak mudah, tapi Tuhan berkat-Mu tercurah pada saat hari ini. Kami berdoa buat Bu Tuti Lestari dan Bapak Adi Komarianto Tuhan. Kami percaya kalau Kau izinkan dia hidup bersama Tuhan, Kau berikan kebahagiaan lebih lagi Tuhan. Curahkan dalam kehidupannya Tuhan, berikan kebahagiaan, bahkan berikan kesehatan dalam ke dalam hidupnya dan keluarga ini. Tuhan berkati anak-anaknya, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan orang tua yang Tuhan sudah beri buat anak-anaknya, Tuhan anugerahi dia dengan sukacita yang melimpah, kebahagiaan yang melimpah, bahkan berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih, berkat Tuhan tercurah pada saat hari berkeluarga yang berulang tahun, yang ke-28 tahun hari ini. Kami juga berdoa buat mamanya Desi yang berulang tahun. Tuhan berikan panjang umur dalam kehidupannya, berikan kesehatan dalam tubuhnya. Ialah hidupnya lebih mengasihi Engkau Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru dalam kehidupannya, berikan sukacita yang melimpah. Kami berdoa setiap Jumat pada saat hari kita angkat tangan kita ke atas, ke tangan kita ke arahkan kepada Yesus, hatimu kepada Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami percaya ada kasih anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada setiap kami yang hadir pada saat hari ini. Bukakanlah tingkap langit-Mu Tuhan pada saat hari ini. Berkati setiap kami, diberkatilah setiap lumbung-lumbung-Mu, diberkatilah setiap apa yang Kau kerjakan dan setiap Kau usahakan. Kemanapun Engkau pergi, ada tunjuk keselamatan daripada Allah Bapa di surga. Kemanapun Tuhan jaga dan sertai, ada malaikat Tuhan yang menyertai. Oh, diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan kepada setiap keluarga-keluarga pada saat hari ini. Anak-anak muda Tuhan, berikan prestasi. Anak-anak muda Tuhan, berikan pekerjaan yang luar biasa. Haleluya, kuliah Tuhan, berikan hikmat, berikan nilai yang bagus juga. Yang sekolah Tuhan,